Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu dosen penguji uji kinerja UKIN Program Pendidikan Profesi Guru PPG tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Sri Ratna Juwita. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan kategori B2 tahun 2025. Dengan nomor peserta PPG saya adalah 110715000735 dengan NIM PPG 250220111343. Saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dari Lembaga Pendidikan dan Tenaga Kependidikan LPDK Universitas Islam Negeri Areniri, Banda Aceh. Program studi yang saya ikuti adalah Pendidikan Agama Islam. Pada hari ini, hari Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka memenuhi persyaratan penilaian uji kinerja PPG. Kegiatan praktek ini saya laksanakan di SD Negeri Pulau Pun. Materi pelajaran yang akan saya sajikan adalah sikap berbakti kepada orang tua pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk siswa kelas 3 SD. Demikian perkenalan diri dan lapor diri ini saya sampaikan. Mohon kiranya Bapak atau Ibu dosen dan guru penguji dapat memberikan bimbingan dan penilaian terbaik untuk saya. Terima kasih, selamat menyaksikan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ya, sebelum kita mulai pelajarannya, kita berdoa dulu. Silakan ketua kelas dipersiapkan kelasnya. Siap, Rak. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaga gerak. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anak, udah kita berdoa sebelum belajar. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu absen dulu ya. Yang namanya Ibu panggil, tolong dijawab hadir. Ada dengar? Baik anak, Ibu absen ya. Yang Ibu panggil namanya tolong dijawab hadir. Zuhra, Zakia, M. Ihsan, La Tahzan. Ya, udah siap Ibu absen hari ini. Sebelum kita mulai belajar, kita akan menyanyikan lagu Pelajar Pancasila. Kita nyanyi sama-sama ya. Udah semua anak-anak coba berdiri, kita nyanyi lagu Pelajar Pancasila. Kita mulai ya belajar nyanyinya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan benar hati.
Dan yang ketiga, menunjukkan sikap berbakti melalui tindakan nyata. Apa kita harus menghormati dan berbakti kepada orang tua? Terus bagaimana cara menunjukkan rasa terima kasih kepada kedua orang tua kita? Selanjutnya, mana makna menghormati orang tua? Berbakti adalah bentuk rasa hormat, cinta, dan tanggung jawab kepada orang tua. Gimana caranya kita berbakti kepada orang tua? Kalau disuruh sama orang tua, kita harus patuh. Disuruh sekolah harus pergi sekolah. Karena orang tua kita ingin cita-cita anaknya tersampai. Mereka ada cita-cita semua? Sayang nggak sama orang tuanya? Iya. Kita sayang orang tua. Uang siapa yang ngasih? Ayah apa ibu? Ayah yang cari uang, ibu? Ibu yang melahirkan kita, membesarkan kita dari hamil berapa bulan? Dari pertama, dari 1 bulan sampai 9 bulan kita dilahirkan sampai kalian besar sekarang ini. Yang nyuci baju di rumah siapa? Ibu. Sayang nggak sama ibunya? Terus gimana rasa cinta kita kepada orang tua? Bahasa kita ini cinta kepada orang tua kita dengan cara disuruh pergi ngaji. Mau pingin ada ngaji nggak di rumah? Ada. Disuruh pergi ngaji, kita ngaji, ya kan? Kalau disuruh di rumah, nak tolong cuci piring di rumah bagi yang perempuan, mau nggak? Mau. Terus rasa tanggung jawab kita kepada orang tua gimana? Rasa tanggung jawab kita kepada orang tua itu, kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Orang tua kita itu ayah dan ibu. Ayah dan ibu. Kalau di sekolah, orang tua kalian guru. Kalau di rumah, ayah dan ibu. Hormatilah orang tua. Karena orang tua kita yang sudah membesarkan kita. Berbakti adalah bentuk rasa hormat, cinta, dan tanggung jawab kepada orang tua. Nah, kalau kita cinta kepada orang tua, itu adalah sifat yang baik dan bagus, sifat yang disukai Allah. Allah suka anak-anak yang patuh kepada kedua orang tuanya. Banggakanlah orang tua kalian. Gimana cara banggakan orang tua kita?
Ibu mau tanya sama kalian, mengapa kita harus menghormati orang tua? Dan tahu nggak? Iya, biar apa? Kita harus menghormati orang tua karena mereka telah merawat, mendidik, dan menyayangi kita sejak kecil. Juga memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua. Iya, kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Pertanyaan selanjutnya yang bisa tanda tangan ya. Apa saja contoh perbuatan yang menunjukkan sikap berbakti kepada orang tua? Saudara bisa? Ya, Bu. Ya, bisa. Contohnya adalah membantu pekerjaan rumah, Iya. mendengarkan nasihat mereka, berkata dengan sopan, mendoakan kebaikan untuk mereka, dan menjaga nama baik keluarga. Ya, kita harus jaga nama baik keluarga. Kayak dijelaskan tadi. Kalau kita dapat ranking di sekolah, orang tua kita bangga. Tapi kalau kita berbuat jahat di sekolah, orang tua kita kecewa. Ibu mau tanya lagi, bagaimana cara berbakti kepada orang tua jika tinggal berjauhan? Siapa yang bisa? Ya, Rifanda. Kita bisa tetap berbakti dengan menelpon mereka secara rutin, mengirim doa, memberi kabar, serta menemani mereka secara finansial atau dengan hal-hal yang bisa dilakukan secara jarak jauh. Ya, kalau kita jauh dari orang tua, sekarang kan enak kan? Ada HP nggak semua? Ada. Tinggal ditelepon. Mak, apa kabarnya? Sehat nggak? Ada nggak orang tuanya yang jauh dari sini? Ada. Ada nggak orang tuanya jauh? Enggak. Nggak ada. Oh, alhamdulillah ya. Di sini semua dekat ya orang tuanya ya. Ada yang jauh. Terus pertanyaan ibu selanjutnya. Bagaimana cara menunjukkan rasa terima kasih kepada orang tua dalam kehidupan sehari-hari? Siapa yang bisa? Coba Uti. Dengan mendengarkan nasihat mereka, membantu pekerjaan rumah, berkata sopan dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Iya, ketika ada orang tua di rumah, kalian ada ngomong sopan nggak? Ada. Ketika lewat di depan orang yang lebih tua dari kita, kita harus hormat, harus ngomong yang sopan. Terus harus bijaksana. Kalau kita lewat di depan orang tua, kita harus minta maaf, minta permisi. Pertanyaan ibu yang terakhir ya. Siapa yang bisa jawab? Tepuk tangan ya. Apa akibatnya jika seseorang anak tidak berbakti kepada orang tua? Siapa yang bisa jawab? Iya, Nisa. Coba Dapat kehilangan keberkahan hidup, merasa jauh dari kasih sayang, dan melakukan perbuatan yang tidak diridhai Allah. Iya, kalau anak tidak berbakti kepada kedua orang tua, kita apapun yang kita inginkan tidak terpenuhi itu. Mau jadi cita-cita jadi polwan, nggak tersampaikan kalau nggak ada doa orang tua. Tapi kalau ada doa orang tua, ada doa ayah dan ibunya, apapun yang kita inginkan tersampai. Mau jadi tentara jadi, mau jadi guru jadi, kita kalau didoakan sama kedua orang tua. Ibu mohon sama kalian, tolonglah berbakti kepada kedua orang tua. Baiklah anak-anak ibu, dari materi yang ibu jelaskan tadi, ada yang ingin ditanyakan nggak? Udah jelas?
bagi satu orang satu ya. Jangan lupa buat nama dan kelas. Dah, coba diisi terus. Sudah siap semua? Ya, kalau udah siap bisa dikumpulkan. Kalau udah dikumpulkan. Baiklah anak-anak, kalian sudah menjawab evaluasi yang Ibu kasih. Jadi kesimpulan pelajaran kita hari ini tentang berbakti kepada kedua orang tua, yaitu berbakti kepada orang tua adalah perintah agama yang utama. Berarti kalau kita patuh kepada orang tua, berbakti kepada orang tua, itu adalah perintah agama yang pertama. Terus kesimpulan kedua, sikap berbakti kepada orang tua adalah keberkahan hidup. Dari materi kita hari ini udah Ibu jelaskan tentang materi sikap kita kepada orang tua, sikap kita kepada ayah dan ibu di rumah. Tolong diterapkan di rumah apa yang sudah Ibu ajarkan. Ada dengar? Ada ya? Untuk pelajaran minggu selanjutnya kita akan belajar tentang sifat-sifat wajib bagi Allah.